Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Putu Gede Aryastita STMT dan Bapak Ilman Harun STMSC selaku dosen pengampu mata kuliah praktek perencanaan kota kelas D. Saya Zarul Banati NRP 501523179 selaku perwakilan dari kelompok 3 izin memaparkan terkait laporan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Untuk delinasi wilayah dan batas wilayah uh, dari wilayah perencanaan kami, wilayah perencanaan kami terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Boro, Kelurahan Kali Sampurno, kemudian Kelurahan Kedensari, dan Kelurahan Kuda. Adapun untuk batas wilayahnya, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Candi, kemudian sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kecamatan Porong, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tulangan. Untuk penggunaan lahan existing pada tahun 2024 didominasi oleh permukiman, yaitu sebesar 62,68%. Kemudian untuk sawah sebesar 28,77% dan penggunaan lahan paling kecil digunakan untuk RTH yaitu sebesar 1,27%. Adapun isu di wilayah perencanaan kami, yang pertama dari segi isu strategis tata ruang, itu adanya ketidakseimbangan intensitas pemanfaatan ruang seperti minimnya ketersediaan RTH, yang mana hanya 1, sekian dari luas total. Kemudian dari segi infrastruktur itu kurangnya ketersediaan dasar infrastruktur seperti IPAL dan juga jalan penghubung yang belum merata. Jadi aksesibilitas di kawasan ini bisa dianggap masih kurang. Kemudian dari isu strategi sosial ekonomi, WP perencanaan kami itu memiliki komoditas lokal berupa kerajinan tas, koper, sepatu, dan kerajinan kulit lain yang sudah berskala internasional. Jadi beberapa pengrajin atau pembuat UMKM di kawasan wilayah perencanaan kami itu beberapa ada yang sudah mengekspor hasil produksinya hingga ke luar negeri. Namun lemahnya inovasi, kemudian promosi dan integrasi industri kreatif basis kulit masih menjadi tantangan utama di WP kami. Selanjutnya dari segi isu strategis lingkungan, di wilayah perencanaan kami itu terdapat potensi kerentanan banjir karena dominasi lahannya yang berupa tanah aluvial dan juga berdekatan dengan dampak lumpur lapindo. Adapun potensi dari wilayah perencanaan kami, yang pertama, WP kawasan perkotaan Tanggulangin itu merupakan berada di jalur utama penghubung antara wilayah Peting di Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya. Wilayah perencanaan kami juga dilewati oleh jalan arteri yang menghubungkan antara Surabaya dan Malang sehingga mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Selanjutnya, WP kawasan perkotaan Tanggulangin itu memiliki basis ekonomi yang kuat dan dikenal sebagai sentra industri kerajinan kulit yang sudah berdaya saing hingga skala ekspor. Kemudian di wilayah perencanaan kami itu terdapat pusat industri kecil menengah yaitu di Kelurahan Kudan, Kedensari, dan Kali Sampurno yang menjadi sebuah ikon ekonomi lokal dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar. Kemudian wilayah perencanaan kami juga memiliki pertumbuhan penduduk yang positif sehingga berpotensi dari segi sumber daya manusia dan tenaga kerja. Adapun masalah dari yang ada di wilayah perencanaan kami, yang pertama perkembangan kawasan industri kecil menengah masih tanpa rencana arahan tata ruang yang jelas, sehingga menyebabkan penggunaan ruang itu tidak efisien dan kawasannya kurang tertata. Kemudian yang kedua, konektivitas antar wilayah yang belum optimal. Kemudian adanya lonjakan dari migrasi pasca bencana Lapindo, khususnya dari Kecamatan Powang, yang mana meningkatkan kebutuhan layanan permukiman dan infrastruktur sosial. Dan rendahnya proporsi RTH dan lahan hijau produktif juga menurunkan kualitas udara dan potensi banjir. Berikut adalah peta rencana sub-WP dan blok wilayah perencanaan kami.
Jadi wilayah perencanaan kami itu memiliki 3 SBWP, yaitu SBWP A di Kelurahan Kudan yang terdiri satu blok, kemudian SBWP B yang mana itu merupakan Kelurahan Buru dan Kelurahan Keden Sari dan terdiri dari 3 blok, dan juga SBWP C meliputi Kelurahan Kalisangkungo dengan terbagi atas 2 blok. Untuk masing-masing blok ini kami menggunakan batas fisik berupa jalan dan juga sungai. Selanjutnya berikut adalah peta rencana struktur ruang kawasan perkotaan Tanggulangin. Dalam peta rencana struktur ruang terdapat beberapa rencana seperti rencana penambahan jaringan drainase, kemudian rencana penambahan jaringan listrik, kemudian rencana jaringan persampahan berupa pembuatan TPS dan juga rute dari TPS ke TPA. Kami tidak merencanakan jaringan persampahan TPA karena di sebelah wilayah perencanaan kami itu sudah terdapat TPA yang apabila dihitung itu sudah cukup memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada rencana jaringan telekomunikasi, kemudian rencana jalur evakuasi, kemudian ada rencana peningkatan jaringan fungsi jalan, yang mana dari awalnya lokal itu menjadi kolektor dan yang awalnya lingkungan menjadi lokal primer. Adapun pusat pelayanan dari wilayah kami itu mulai dari pusat pelayanannya ada di SWP 1A, kemudian sebagai pendukung atau kawasan penyangga itu ada di SWPB, dan sebagai pelengkap itu di SWPC. Selanjutnya berikut adalah peta rencana pola ruang kawasan perkotaan Tanggulangin. Untuk kawasan lindung itu terdiri dari kawasan sepadan rel, kemudian sepadan sungai, ruang terbuka hijau, dan juga ruang terbuka hijau khusus yaitu berupa pemakaman. Selanjutnya, adapun kawasan budidaya, kami membagi menjadi untuk kawasan permukiman kami menjadi 3, yaitu permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, dan permukiman kepadatan tinggi. Kemudian ada kawasan industri dan pergudangan di blok B1, kemudian kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan pelayanan umum. Ini terdiri dari seperti kantor kelurahan, kemudian sarana pendidikan, sarana peribadatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kawasan tanaman pangan dan juga ruang terbuka non hijau berupa tempat olahraga. Adapun rencana SWP prioritas kami yang kami susun berdasarkan beberapa kriteria dan indikator, dan dihasilkan bahwa SWP prioritas kami adalah SWPB. Hal ini karena di SWPB itu memiliki heterogenitas penggunaan lahan. Di SWPB itu terdapat beragam fungsi lahan, aktivitas ekonomi, dan juga potensi pengembangan kawasan yang lebih luas dan dinamis karena di SWPB ini masih terdapat lahan kosong. Adapun blok blok prioritas kita adalah di blok B1. Selanjutnya ada beberapa contoh indikator program yang kami susun. Yang pertama adalah pembuatan industri pergudangan di blok B1, yaitu pada waktu pelaksanaan tahap 1 dengan tujuan untuk mendukung rantai produksi, menurunkan biaya logistik, dan fasilitas bersama. Dengan harapan bahwa dengan adanya pembuatan industri gudang ini, nantinya masyarakat UMKM atau penggerak UMKM itu dapat membeli bahan baku di industri ini, sehingga nantinya dapat mengurangi biaya distribusi dan juga biaya transportasi, sehingga dari segi harga dapat bersaing dengan produk-produk impor. Selanjutnya ada pelebaran dan peningkatan fungsi jalan raya Kudan, itu untuk meningkatkan konektivitas antar SPP agar
eh, kegiatan industri juga dapat berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya ada penyediaan infrastruktur sosial berupa IPA. Berikut adalah contoh peraturan zonasi yang sudah kami susun berdasarkan tabel ITBX, yang mana untuk industri kerajinan kulit ini dapat dibangun di kawasan peruntukan industri. Untuk di perumahan itu terbatas, dan untuk di sarana pelayanan umum dan perdagangan dan jas itu bersyarat. Contohnya apabila di perdagangan dan jasa itu harus uh, bisa digunakan sebagai menjual dan juga memproduksi. Kemudian untuk rumah tinggal diperbolehkan di kawasan perumahan atau pemukiman. Untuk di sarana pelayanan umum itu terbatas, dan di perdagangan jasa itu bersyarat. Contohnya harus membangun boleh sebagai tempat tinggal tapi di lantai 2, dan lantai satunya digunakan di ruko ataupun di belakang dari tempat tinggalnya ada di belakang ruko tersebut. Kemudian untuk gudang logistik dan industri besar itu hanya diperbolehkan di kawasan peruntukan industri, dan kegiatan di sepadan sungai dan rel itu tidak diperbolehkan di semua zona. Sekian yang dapat saya paparkan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.